Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anak sekalian, sekarang kita berjumpa kembali di materi PPKN kelas 7, bab 3, materi yang B. Kalau materi yang A, Bapak sudah jelaskan dalam video yang lalu tentang perumusan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh BPUPKI pada sidangnya yang kedua tanggal 10 sampai tanggal 16 Juli 45. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Ikuti terus videonya, jangan di skip ya, agar kalian bisa memahaminya dengan baik. Oke, anak sekalian, materi yang kedua di bab 3, pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia segera mengadakan sidang. Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 45 ini telah terjadi kesepakatan dan kompromi atas lobi-lobi politik dari pihak kaum keagamaan yang beragama non-Islam serta pihak kaum keagamaan yang menganut ajaran kebatinan. Ajaran kebatinan itu maksudnya anak sekalian aliran kepercayaan ya. Jadi di Indonesia itu selain ada agama juga ada aliran kepercayaan. Mereka percaya pada Tuhan tetapi tidak beragama. Nah, gitu ya. Atau disebut dengan pihak nasionalis guna melunakkan hati pihak-pihak tokoh kaum keagamaan yang beragama Islam guna dihapuskannya 7 kata dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Anak sekalian, sedikit Bapak jelaskan. Ingat, dalam Piagam Jakarta ya ada rumusan Pancasila, khususnya sila pertama. Ya, sila pertama di Piagam Jakarta itu bunyinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ya, sebenarnya namanya 8 kata ya. Nah, kata-kata dalam sila pertama ini menjadi perdebatan. Istilahnya lebih kasarnya diprotes oleh kaum keagamaan yang beragama non-Islam, terutama dari Indonesia bagian timur yang mayoritas non-Islam. Menginginkan agar 8 kata ini diganti. Ya, 8 kata dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter ini diganti. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Untuk pengesahan preambul itu sekarang namanya pembukaan anak sekalian ya. Kalau preambul itu diambil dari bahasa Belanda. Atau juga nanti ada kata mukaddimah. Mukaddimah itu dari bahasa Arab. Nah, dari bahasa Indonesia namanya pembukaan. Bapak ulangi lagi. Untuk pengesahan preambul terjadi proses yang cukup panjang. Sebelum pengesahan preambul, Bung Hatta terlebih dahulu mengemukakan bahwa pada tanggal 17 Agustus 45 sore hari, sesaat setelah proklamasi kemerdekaan, ada utusan dari Indonesia bagian timur yang menemuinya. Ya, ini yang tadi Bapak ceritakan. Ada utusan Indonesia dari bagian timur yang menemuinya. Intinya, rakyat Indonesia bagian timur mengusulkan agar pada alinea keempat preambul atau pembukaan di belakang kata ketuhanan yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dihapus. Jika tidak, maka rakyat Indonesia bagian timur lebih baik memisahkan diri dari negara Indonesia yang baru saja diproklamasikan. Ingat, ini pembicaraan tanggal 18 ya pada sidang PPKI yang pertama, sehari setelah proklamasi anak sekalian ya. Usul ini oleh Muhammad Hatta disampaikan kepada sidang pleno PPKI. Ingat, sidang pleno itu sidang yang diikuti oleh semua anggota PPKI ya. Khususnya pada para anggota tokoh-tokoh Islam. Antara lain itu ada Ki Bagus Hadikusumo, ada Kiai Haji Wahid Hashim, ada Tengku Muhammad Hasan. Muhammad Hatta berusaha meyakinkan tokoh-tokoh Islam dengan dalih demi persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, karena tadi anak sekalian, tokoh-tokoh Indonesia bagian timur memprotes, bahkan mengancam sila ke-1 itu tidak diubah, maka
mereka akan memisahkan diri dari negara Republik Indonesia. Maka Bung Hatta dengan penuh rasa tanggung jawab, anak sekalian, mengajak tokoh-tokoh yang beragama Islam yang menjadi anggota PPKI untuk berdialog, ya, berdiskusi dengan baik bagaimana jalan keluarnya. Kita lanjutkan. Setelah itu, DRS Muhammad Hatta masuk ke dalam ruangan sidang PPKI dan membacakan 4 perubahan dari hasil kesepakatan dan kompromi atas lobi-lobi politik tersebut. Hasil perubahan yang kemudian disepakati sebagai pembukaan, dalam bahasa Belandanya preambul, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini pertama. Nah, sekalian ya, pertama perubahannya, kata muqaddimah atau preambul, ya, yang berasal dari bahasa Arab, muqaddimah diganti dengan kata pembukaan. Ini perubahan yang pertama, ya. Kedua, anak kalimat negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti dengan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi yang semula 8 kata diganti menjadi 4 kata, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita lanjutkan, perubahan yang ketiga. Kalimat yang menyebutkan presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam, seperti tertulis dalam pasal 6 ayat 1, diganti dengan mencoret kata-kata dan beragama Islam menjadi presiden adalah orang Indonesia asli saja. Presiden ialah orang Indonesia asli, nggak pakai kata beragama Islam. Perubahan yang keempat, anak sekalian, terkait perubahan poin kedua, maka pasal 29 ayat 1 dari yang semula berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi kata-kata wajib menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dihilangkan. Ya, jadi begini. Jadi muqaddimah atau preambul yang dirumuskan oleh Panitia 9 BPUPKI dalam Piagam Jakarta disetujui dengan 4 perubahan, anak sekalian ya, dengan 4 perubahan. Yang pertama, kata muqaddimah diganti dengan pembukaan. Yang kedua, sila pertama 8 kata diganti menjadi 4 kata. Lalu kemudian kata-kata presiden orang Indonesia asli dan beragama Islam, kata-kata dan beragama Islam dihilangkan. Lalu kemudian di pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti menjadi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itu anak sekalian. Yuk kita lanjut. Adapun keputusan penting hasil sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang pertama pada tanggal 18 Agustus 45 sebagai berikut. 1. Jadi isinya ada 3 anak sekalian ya. 1. Menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan perubahan-perubahan tadi ya. 2. Memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan DRS Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan yang ketiga, sebelum terbentuknya MPR, pekerjaan presiden sehari-hari dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat yang biasanya disingkat KNIP. Nah, ini 3 hal ini adalah merupakan hasil dari sidang PPKI yang pertama. Oke, kita lanjut. Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI merupakan rancangan Undang-Undang Dasar hasil karya BPUPKI setelah mengalami perubahan dan penyempurnaan. Nah, maksudnya anak sekalian bahwa Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 45 itu merupakan hasil karya BPUPKI yang
dirancang pada sidangnya yang kedua tanggal 10 sampai 16 Agustus 45 yang di materi A sudah Bapak jelaskan ya. Beberapa perubahan yang terjadi pada rancangan Undang-Undang Dasar 45 sebagai berikut. Antara lain, hukum dasar diganti dengan Undang-Undang Dasar. Nah, ini perubahannya ya. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar yang dirancang oleh BPUPKI lalu disahkan oleh PPKI ada perubahan. Kata hukum dasar diganti dengan Undang-Undang Dasar. Lalu kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, menambah rancangan Undang-Undang Dasar 45. Tambahan tersebut adalah bab 17 pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Lalu ada ditambahi aturan peralihan pasal 1 sampai 4 dan aturan tambahan ayat 1 dan 2. Nah, sekalian, itulah materi tentang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Materi berikutnya yang C kita akan lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya dengan baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera.